Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Nah, kita akan melanjutkan kitab Akhlaqul Banin yang dikarang oleh Umar bin Ahmad Baroja. Ya, sebelum itu marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Lahul Fatihah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nasihat umum ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain amin. Nasaihu 'ammatun. Jadi ini nasihat-nasihat yang umum. Yang pertama, ayyuhal waladun najibu, wahai anak yang cerdas, bisa diartikan cerdas, seperti bisa diartikan bangsawan, yang lainnya juga bisa diartikan ya, yang hal yang baik gitu. Yang terkemuka bisa. Idza talabta min ahadin syai'an fala taqul lahu hati dzaka if'al kadza masalan. Jadi jikalau kamu menginginkan sesuatu dari seseorang ya, maka janganlah katakan kepadanya berikan itu atau lakukan ini. Lakukan itu seperti ya seperti ini. Kayak gini misalnya kan ambilkan aku itu kayak gitu. Itu ini dibilang mu'allif walakin yasta'milil adaba wa qul tafaddal. Akan tetapi lakukanlah dengan yang beradab gitu. Dan katakanlah tafadhol. Silahkan atau au min fadlika if'al kaza. Atau tolonglah lakukan ini, lakukan itu. Summa sykurhu ala musa'adatihi laka. Lalu bersyukurlah kepadanya atas bantuannya terhadapmu qailan dan berkata mutasyakkirun. Terima kasih atau au ashkuruka. Aku berterima kasih kepadamu. Au jazakallahu khairan. Atau semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Lanjut. Idza kallamaka ahadun asghi ilaihi. Jikalau kamu berbicara kepada seseorang, fa asghi ilaihi, maka dengarkanlah ia. Jadi asghi ini fi'il rubai ya, yang dari kata asgha yasghi. Wala taqta' alaihi kalamahu. Lanjut, dan janganlah potong pembicaraannya. Walakin intazir ila an yafrugha minhu. Tetapi tunggulah ia sampai selesai. Wa idza atalaka bi kalamin aw hikayatin qad sami'taha fala taqul lahu inni qad sami'tu hadhil hikayah. Nah, jadi jikalau datang atau sampai kepadamu yang telah kamu dengarkan, maka janganlah katakan padanya, sungguhnya aku sudah mendengarkan cerita ini. Nah, agar apa? Kaila yang kasiro qalbuhu, agar tidak menyakiti hatinya gitu. Jadi jangan kita mengatakan demikian ya ini.
Terus lanjut. Hafiz ala nadhafatin asnanika. Jadi jagalah kebersihan terhadap gigimu ya. Biantas ta'mila as-siwaka, dengan melakukan siwak, sunnah Rasul, awil fursyata, atau bersikat gigi kulla yaumin, setiap hari. Hatta tabqa nadhifatan la tataghayyaru, agar tetap bersih dan tidak rusak ya. Wa iyyaka an tamassa usbu'uka, dan jauhilah terhadap mengisap jari jempolmu kayak gini kan, mengisap gini, au taqrida azfaraka bi asnanika, atau menggigit-gigit kayak gini dengan gigimu, au tudkhila usbu'uka bi anfika, atau memasukkan jarimu ke hidungmu, au fi udunika, atau telingamu, wala siyama amaman nasi, terlebih lagi jangan lakukan semua itu di depan banyak orang. Nah, jadi ini merupakan etika ya, kita menjaga etika kita terhadap seorang gitu. Ya kalau sendiri untuk membersihkannya nggak apa-apa, tapi ini kita jaga jangan sampai kita melakukan hal demikian di depan banyak orang. Wa minal adatil qabihah, dan nggak ada wawunya lah. Bisa juga, seharusnya biasanya ada wawu di sini. Dan termasuk ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, an yatatalla'al waladu ila asrari ghairihi. Dia mengusik-ngusik rahasia yang lainnya. Atau mengusik-ngusik rahasia yang lainnya. Fa idza ra'a risalatan laysat lahu qara'a. Dan jikalau ia melihat sebuah surat laysat lahu qara'aha, padahal itu bukan untuknya gitu, tapi ia membacanya. Au nadhara ahadan yaqra'u risalatan sa'alahu min aina ja'at hadhihi risalah wa madza fiha. Lalu ia bertanya kepada yang membaca surat ini, dari mana datangnya surat ini dan apa isinya. Au wajadasnaini yatakallamani qaruba minhuma liyasma'a kalamahuma. Atau ia berjumpa dengan dua orang, lalu ia mendekatinya agar mendengarkan pembicaraannya, menguping-uping. Nah, ini tidak boleh ya. Kita mengusip atau membongkar rahasia-rahasia seorang, atau melihat surat yang padahal bukan milik kita, tapi kita sembarangan membacanya, itu tidak baik. Atau kita menguping, itu juga tidak baik. Karena kita akan menjadi lupa. Intinya perkara ini tidak baik ya. Nah, lanjut kita akan lanjut nasihat yang bagian kedua, nasaihu ammah. Ini bagian keduanya ya. Wa min qabaihil adati aidan, dan termasuk kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk juga, an yasta'mila tilmidhu kitaba ghairihi. Ia melakukan atau memakai memakai kitab murid yang lainnya, au mirsamahu, atau pensilnya, bi ghairi iznihi, tanpa seizin pemiliknya gitu. Au yajida fi tariqi syai'an dha'i'an,
atau ia menemui sesuatu yang hilang di jalan ya, barang. Ia menemukan barang di jalan uh, yang hilang. Fayatamallakahu. Lalu ia menjadi pemiliknya gitu. Wal wajibu alaihi an yaruddahu ila malikihi. Maka wajib baginya untuk mengembalikan kepada pemiliknya gitu. Wa aidan an yasta'ira syai'an wa yughayyirahu. Dan pula kalau kamu atau kalau dia meminjam sesuatu fa yughayyirahu, maka ini ia merusaknya atau la yuhibba an yu'idahu ila sahibihi, atau ia tidak suka untuk mengembalikan kepada temannya. Nah, jadi ini pertama, kalau kita meminjam sesuatu kepada teman kita, maka janganlah merusak barangnya, lalu segera kita mengembalikannya. Wa minal 'adatil makruhati aydan, dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak yang dibenci ya. Yang dibenci pula idza su'ilal waladu an yujibu bitahriki ra'sihi au katifihi. Jika seseorang bertanya kepada anak untuk menjawabnya, lalu ia menggerakkan kepalanya, menggeleng-gelengkan gini-gini. Atau menggerakkan bahunya. Ya, kayak misalnya. Au yusari'a ilal jawabi. Atau ia bersegera menjawab pertanyaan tersebut. Wal mas'ulu ghairuhu. Padahal bukan ia yang ditanya. Gitu. Padahal yang lain ditanya. Gitu. Minal aibi an yuhmilal waladu qassa sya'rihi. Ini juga aib ini cacat artinya. Tapi bisa kita artikan kebiasaan buruk juga ya. Yang mana ia mengabaikan, seorang anak mengabaikan untuk memendekkan rambutnya. Au halqahu, atau mencukurnya. Au tamsyitahu, atau menyisirnya. Dia membiarkannya berantakan begitu. Hatta yatula wa yakunu manzaruhu qabihan. Sehingga ia memanjang dan terlihat terlihat berantakan atau buruk. Wa aidan alla yuqallima azfarahu hatta tatarakama tahtaha al-aswa al-awsakhu. Jadi kebiasaan buruk juga itu dia tidak memotong kukunya hingga banyak menumpuk kotorannya di dalamnya tahtaha. Wa alla yaghtasila, dan ia tidak mandi, aula yubaddila siyabahu, atau tidak mengganti pakaiannya, hatta takhruja minhu raihatun karihatun, sehingga mengeluarkan bau busuk darinya. Yahzar minal la'ibi bisyai'in yadurruka. Berhati-hatilah minal la'ibi. La'ib ini bermain ya, dengan sesuatu yang membahayakan kamu, katurab wan nari wal awsakhi. Faqad yal'abu al-waladu bistiqabi asyukhti. Jadi seperti tanah, api, dan kotor-kotoran. Jadi anak-anak ini bermain dengan korek api, asyukhti, korek api. Tashta'ilun naru, yang menyalakan api.
fi malabisihi, di pakaiannya, wa yahtariqu jismuhum, lalu menyebar ke badannya. Ini lanjut apa? Faqad yal'abul waladu bisiqabi asyukhti. Terkadang anak-anak bermain dengan korek api asyukhti, tasta'ilun naru, lalu ia menyalakan koreknya, fi malabisihi, pada pakaiannya, wa yahtariqu jismuhu, lalu ia menyebar ke badannya, au yal'abu bil awsakhi wa yusibuhu al-jarabu wal hikkahu, atau ia bermain dengan kotoran sehingga menyebabkan ia menjadi kena penyakit kudus atau gatal-gatal, wal hikkah, ini penyakit gatal-gatal ya. Al-jarab itu bisa panu atau kudus ya, penyakit kulit lah intinya. Wahzar aidan an tatazahlaqa fawqa hadiris sulam au tatla al-qirmida. Hati-hatilah dengan memanjat ya, bukan manjat sih, tergelincir di atas di tangga ini ya, tangga, atau ia memanjat al-qirmid ini bisa diartikan gerbang atau apa, nana lupa. Al-qirmid itu ya gerbang, genteng, memanjat genteng atau awis syajarah, atau pepohonan, hatta la tasquta, sehingga ia menjadi jatuh, fa yankasiru syai'un min a'dha'ika au yujraha, sehingga menyebabkan dia patah dari satu anggota badannya seperti kaki, tangan, atau yang lainnya, atau bisa mencederainya gitu. Jadi kalau bermain itu berhati-hatilah terutama di tangga dan di genteng, di atas ya, di genteng atau pepohonan. Lanjut yang nomor 9, hafidz ala sihhatika, jagalah kesehatanmu, dan tatarayyadha fil hawa'in naqiyyi kulla sabahin liyasiha jismuka, dengan berolahraga di udara yang segar setiap pagi agar menyehatkan tubuhmu. Bal aqlus salimu fil jismis salim, akal yang sehat itu terdapat pada tubuh yang sehat pula gitu. Jadi kalau badannya sehat, tentu menandakan pikirannya sehat. Tapi kalau badannya sakit, maka pikirannya juga bermasalah gitu. Wastansyiqil hawa'a bi anfika la bi famika, hiruplah udara dengan hidungmu, jangan menggunakan mulut. Wabta'id 'anil hawa'il wakhihim, jauhilah dari polusi yang buruk atau udara yang buruk. Wala ta'kul ta'aman maksyufan, janganlah memakan makanan yang terbuka. Farubbama dafat alaihi wazaghatun au fa'ratun au ghairuhuma minal hasyarati, bisa jadi ia sudah
dirayapi oleh cicak atau tikus atau yang lainnya dari serangga-serangga atau serangga-serangga yang lainnya gitu ya. Wala ta'kul fakihatan rijatan au anifatan. Dan janganlah memakan buah-buahan yang belum matang atau yang sudah busuk. Wa kulil fakihata an-nadijata ba'da ghusliha jayidan. Tapi makanlah buah-buahan yang sudah matang atau segar setelah dicuci dengan bersih, sangat bersih. Wala tashrab ma'an kadiran. Dan janganlah minum dengan air keruh. Wala tada'il ba'udha yaqrisuka. Dan janganlah biarkan nyamuk menggigitmu agar terhindar dari penyakit. Penyakit apa namanya itu? Ya, demam berdarah. Wabta'id 'anil zubabi watrudhu an wajhika. Dan usirlah lalat jauhilah dari serangga lalat dan usirlah ia dari hadapan wajahmu. Wala ta'kul ta'aman hattan alaihi wala takum misla wal auladi asyarihina. Dan janganlah makan hatta ini bisa kita artikan dengan tadi. Kita lanjut sebentar. Wala ta'kul ta'aman hattan. Dan janganlah makan makanan yang sudah diratapi. Bukan ratapi, apa sih bahasanya? Dihinggapi. Wala takum misla al-auladi asyarihina. Dan janganlah seperti anak-anak kecil yang rakus. Alladzina ya'kuluna minal at'imah allati tuba'u fit turuqati. Yang mana ia makan dari makanan yang dijual di jalan-jalanan bi aniyatin alladzina ya'kuluna minal at'imati allati tuba'u fit turuqati bi aniyatin qadiratin mu'arradatin lil atsribah wadzubab. Jadi yang mana ia sedang memakan dari makanan yang dijual di jalan fi aniyatin. Aniyatin itu dalam wajan sih bejana atau piring-piring yang disediakan, wadah-wadah yang disediakan, tapi kotor gitu. Qaziratin artinya kotor ya. Mu'arradatin, dan dibiarkan begitu saja gitu. Tidak ditutupnya, dibiarkan terbuka gitu. Ya atribati wadzubab, sehingga debu banyak banyak menempel di makanan tersebut dan juga lalat. Wa minal adatil mudirrati aidan, dan kebiasaan yang buruk pula ialah yang merugikan. Mudirrah, merugikan. Al-israfu, yang berlebih-lebihan, sifat yang berlebihan. Wa tabdziru, dan sifat yang yang memubazirkan gitu. Kemasalan idza aqtal walidu waladahu darahimah. Contoh seperti seorang ayah memberikan anaknya
banyak uang, ishtara biha asya'a la tufiduhu. Ia membelinya apa? La tufiduhu, yang tidak ada manfaat baginya. Aw la yahtaju ilaiha hajatan syadidah. Atau ia tidak membutuhkannya gitu, yang dia tidak sangat membutuhkannya gitu. Padahal tidak dibutuhkan, sangat tidak dibutuhkan, tapi dia tetap dibeli. Wa yuttarru ila an yastadina min ashabihi, maka ia terpaksa an yastadina, meminjam min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya, idza ihtaja ila syai'in, ketika ia membutuhkan sesuatu, wa yata'awwada ad-daina min sigharihi, sehingga ia terbiasa meminjam, berhutang sejak dari kecilnya gitu. Ini perlu dijaga ya, hutang piutang itu sangat bahaya. Wa amal waladul aqil fa innahu yuhibbu tawfira wal idkhara. Dan adapun anak yang berakal, dia senang menabung dan menyimpan uangnya gitu ya. Walizalika la yahtaju ila daini, sehingga ia tidak membutuhkan untuk meminjam kepada seseorang. Fa ya'ishu fi hana'in was sururin, sehingga ia hidup menjadi senang dan bahagia gitu. Alhamdulillah, pertemuan ini selesai, jilid pertama. Semoga bermanfaat. Yang perlu ini dijaga ya. Yang ada kata-kata yang bagus. Fal aqlus salimu fil jismis salim. Akal yang sehat itu terdapat pada tubuh yang sehat. Ya, sekian dari Ana. Ana tutup dengan baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam.